pahalanya besar. Niat apa? Itikaf ya. Ikutin Habib ya, niat itikaf ya. Biar ini itikaf hukumnya sunnah, tapi pahalanya di bulan suci Ramadan menjadi wajib. Anak-anak yang pada mau lari pagi ntar dulu deh. Ikuti saya ya sebelum saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikaf al-manzur ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nah, berarti kita ini itikaf. Insyaallah nanti Habib doain Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak bisa itikaf di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahrul Ramadan wa huwa syahrus siyam wa huwa syahrul Quran wa huwa syahrus sabr wa huwa syahrul muwasat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Saya bergembira, saya senang bisa sampai ke masjid ini. Nostalgia. Apa? Nostalgia ya. Nostalgia artinya apa? Gue bisa nyebut doang, artinya kagak tahu. Apa nostalgia? Masa lalu ya. Mengenang masa lalu. Saya tadi dikasih tahu oleh Ustadz Abdul Aziz, Beb, masjidnya baru. Anda bilang, lihat, Masya Allah. Dari luar, dari jauh tadi tuh. Saya pakai mobil ngelihat udah, wah perubahan jauh nih. Orangnya juga berubah. Iya, wajahnya berubah. Tua-tua. Jangan gitu dong. Ya, tua umur, tapi jiwa masih muda. Sama aja, Beb. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid Bapak Haji Udin, Bapak Haji Nurdin. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, ya, insya Allah husnul khatimah. Saya senang hadirin melihat masjid itu rapi. Pertama rapi aja dulu. Ada masjid gede, bagus, tapi kagak rapi. Di mana tuh? Yang penting jangan di sini. Gitu. Anda pernah lihat rumah besar, tapi dalamnya kecil. Gimana dalam kecil? Gak enak dilihatnya. Ada rumah kecil, tapi pas orangnya masuk, tenang, besar. Sampai Nabi katakan baiti jannati. Nangis kalau lihat rumah Nabi. Nangis hadirin. 4 meter kali 4 meter rumah Nabi. Dapur di situ. Kamar mandi di situ. Nyambut tamu di situ. 4 meter kali 4 meter. Nih tiang satu ke tiang ini. Nih 4. Nangis kita melihatnya. Tapi Nabi bilang baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kenapa Nabi bilang rumahku adalah surgaku? Padahal kecil. Kalau Nabi mau istana,
Allah akan buatkan. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa buat istana yang megah, apalagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil. Tapi Nabi katakan rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena di dalam hati Nabi ada siapa? Ada Allah hadirin. Ada duit, nggak ada duit, kaya, miskin, rakyat atau pejabat, dia nggak peduli. Yang penting di hati ada Allah. Tenang Pak. Orang pada ketakutan namanya virus corona, dia tenang aja. Kenapa? Zaman Nabi ada corona, ada, tapi nggak seperti kita. Kalau zaman Nabi penyakit menular, nggak boleh masuk kampung tersebut, harus keluar lagi dari kampung tersebut, karena kalau masuk bisa menular. Ya nggak tahu virus corona ada apa kagak, gue juga bingung. Ame corona pada takut, ame neraka yang udah jelas-jelas di dalam Al-Quran. An-naru hak, neraka itu hak, wal jannatu hak. Kan kalau kita talkinin mayit tuh begitu tuh di kuburan. An-naru hak, neraka itu ada, wal jannatu hak, dan surga itu ada. Itu ada jelas di dalam Al-Quran, tapi orang pada kagak takut. Makanya Pak nih maaf ya, ada virus corona, sebenarnya kita orang Islam bersyukur kepada Allah. Kenapa? Maksiat pada ditutup. Bener apa kagak? Yang tadinya jablay itu, wah ngalar ngidul, nggak peduli mau bulan puasa mau apa. Ini di sini banyak ya. Di sono tuh, ya. Kok Habib tahu? Lah gua kan sering kesini. Ya tapi bukan ke sono. Lah jangan suuzon, dosa batal puasanya. Enggak, langganan cendol. Hati-hati hadirin. Ini kadang maaf ya, bukan kita mau penyakit, tidak. Bukan kita mau, nggak ada orang yang mau punya penyakit, kagak ada. Tapi dalam hati saya hadirin, ya Allah, gimana cara menegur orang-orang itu ya Allah? Mereka punya kekuatan uang. Kita kan orang yang beriman. Kita kalau ngelihat kemaksiatan hati kita teriris-iris. Kampung kita dirusak sama mabok-mabokan. Kampung kita dirusak sama perjudian. Kampung kita dirusak sama perzinahan. Anda yang sering sholat, Anda yang sering beribadah, lihat hal demikian, hati nangis gak? Hati sedih gak? Kita mau lawan, dia kuat banget, premannya pada bertato. Ntar kalau kita kasih tahu dia marah, akan menyebabkan kepada diri saya dan keluarga saya. Allah kasih pertolongan dengan virus corona. Maka Habib mau tanya, virus mau tetap apa lanjut nih? Virus mau hilang apa lanjut nih? Lah lanjut ente pakai masker, pengap begitu. Emang kagak pengap pakai masker? Lah yang apa namanya asma bisa mati langsung. Tuh, ya hadirin, semuanya ada hikmahnya di hadapan Allah. 1 tahun 2 bulan hadirin, itu tempat-tempat maksiat ditutup otomatis. Nggak pakai dipaksa sama pemerintah, nggak pakai ditegur, dia tutup sendiri hadirin, disebabkan virus tersebut. Tapi sayangnya hadirin, kita sedih, kita nangis. Mekah ditutup, sampai hari ini nggak ada yang pergi haji, nggak ada yang umroh dari Indonesia khususnya, kagak ada yang bisa masuk hadirin. Walaupun ada, Anda bisa lihat di live streaming Mekah atau Madinah, itu penduduk Arab Saudi atau penduduk yang dekat-dekat yang sudah ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi hadirin. Kita nggak bisa. Yang biasanya kita umroh, itikaf di depan Ka'bah, itikaf di Madinatul Munawwarah, tahun ini nggak bisa hadirin.
Alhamdulillah, kita orang Islam punya iman. Kita orang Islam punya Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Kalau di dalam hati udah ada Allah, jangan pernah takut. Jangan pernah. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar sama Fir'aun, di depannya sudah laut, di belakangnya musuh. Nabi Musa angkat tangan, ya Allah, tentara Fir'aun banyak, kami nggak punya senjata ya Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, tugas kamu adalah istiqomah dan taat kepada aku. Selesai. Akhirnya itu laut terbelah. Nabi Musa lari di atas air laut, jalan. Fir'aun juga ikut di atas air laut. Di tengah laut tenggelam tuh Fir'aun dan pasukannya. Kenapa? Karena Nabi Musa percaya akan ada Allah. Nah, kita berdoa aja deh. Habib mau tanya lagi nih, kira-kira nih virus mau lanjut apa hilang aja nih? Kalau hilang maksiat banyak lagi. Masalah kan nih. Tapi insya Allah akan menjaga kita, amin. Yang jelas kita nggak mau ada virus, ada penyakit, kagak ada. Kita pengen ibadah dengan tenang, warga juga tenang. Terus lagi perbuatan-perbuatan yang negatif, yang tidak baik tidak ada di kampung kita. Kalau mereka masih berbuat, kita doain biar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedih hadirin. Nah, sekarang nggak boleh pulang kampung kita. Iya kan? Kalau aneh nggak ada kampung, ya orang Betawi kita. Di kampungnya kampung Melayu. Ada kampung rambutan juga sana ya. Gitu. Kesian yang jauh-jauh, tapi sabar. Karena pemerintah ada program. Artinya program yang terbaik untuk rakyatnya. Nggak mungkin pemerintah melarang daripada mudik, artinya itu ada sesuatu. Tidak ada. Pemerintah melarang mudik ini agar klaster ataupun penularan virus ini tidak terbawa kemana-mana. Ya, insya Allah niat pemerintah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, masih ngantuk gak? Tadi Habib nggak pakai zikir tuh, mohon maaf, karena zikir hukumnya sunnah. Nah, ini sekarang menuntut ilmu hukumnya apa? Menuntut ilmu hukumnya apa? Habib dahulukan wajib dulu, karena kan yang sunnah setiap hari dikerjakan. Kalau nggak ada Habib kan pasti ada zikir, betul? Nah, sekarang ini kesempatan Habib. Insya Allah sampai maghrib deh, cukup. Ya sampai tidur kita di sini itikaf. Lah di rumah ngapain? Iya paling belonjor. Iya kan? Bangun-bangun maghrib. Udah maghrib nyari ini lagi, apa namanya? Kolak. Ya. Kolak boleh juga tuh. Udah 5 hari belum makan kolak kita. Doain ntar bukanya pakai kolak. Amin ya robbal. Kalau enggak pacar Cina. Jangan pacar Cina sekarang, pacar Arab. Jangan bilang pacar Cina ibu ya, bilang pacar Arab gitu ya, insya Allah. Enggak, saya dibilangin sama tukang dagang. Ini tukang dagang, bang mau beli pacar Cina. Maaf pak, jangan bilang pacar Cina. Apaan dong? Pacar Arab. Wah iya deh, pacar Arab aja deh. Gitu ya. Alhamdulillah. Habib mau tanya bu, ibu, Habib nanti duduk dan berdiri ya. Ibu, saya mau tanya, saya nih Habib ya, tamu datang ke masjid ini. Saya datang nih, ibu saya kasih semuanya nih, yang hadir nih 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nih di rumah denger 1 juta pada kesini nih. Yang lagi tidur dibangunin, mak, Habib bagi duit pak, cepetan. Gak udah biarin. Habib donatur, amin. Doain ya, biar jadi donatur, amin. Amin ya rabbal. Habib kasih ibu-ibu 1 juta, 1 juta, 1 juta semuanya. Anak-anak juga nggak dibedain. Udah Habib kasih 1 juta sembako. Beratnya 15 kilo. Ada pacar Arab di situ.
ada gula, ada minyak, ada beras, macam-macam, 15 kilo. Tenteng deh lo. Di rumah, nggak kuat, teleponin suaminya, "Bang, kenapa? Habib bawain sembako 15 kilo. Tolong bang ke masjid bang, berat banget nih. Mana pinggang sakit banget lagi." Siap, kalau sembako siap, sholat subuh susah banget. Udah. Wah Allah, 1 juta, 1 juta. Dalam hati ibu nih, wah Allah, Habib emang surga deh. Kalau gue kasih duit dibilang surga, kalau kagak neraka. Bu, Habib kasih ini contoh ya. Habib kasih 1 juta, tapi insya Allah mudah-mudahan ada buktinya. Mudah-mudahan terbukti, amin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sekarang baru suaranya aja, baru beritanya aja, ya. Tapi insya Allah nanti nyusul, insya Allah. Kalau tidak di dunia, Habib akan berikan di akhirat. Emang enak begitu? Enak lah, ya. Bu, wah Habib kasih 1 juta, Habib kasih sembako beratnya 15 kilogram. 15 kilo, jawab bu yang keras. Seneng apa kagak? Kurang kencang. Seneng apa kagak? Girang apa kagak? Berharap gak Habib datang lagi? Boh, ditanya sama ketua masjid, "Pak Haji, Habib kapan lagi ceramah?" Kagak ada jadwalnya. Udah adain aja deh. Ntar amplopnya dari saya 100.000. Gak dikasihnya 1 juta. Ngamplop ini 100.000. Bu, ibu dikasih duit 1 juta ama sembako 15 kilo. Ibu girang, ibu seneng, bangga. Nah, kita mau lihat jawaban bapak-bapak nih. Pak, Habib datang kasih 1 juta nih. Seneng apa kagak? Sembako lebih banyak dari ibu-ibu karena tenaganya lebih berat, 20 kilo. Iya, bawa deh sendiri-sendiri deh tuh. Ya. Kira-kira jawab Pak yang keras. Ibu tadi suaranya keras. Seneng apa kagak? Gembira apa kagak? Berharap gak Habib datang lagi? Kan berharap lagi. Pak Haji, Habib kalau bisa undang tiap hari. Rumah gue jauh, Cipayung sono. Alhamdulillah, Bu, sekarang Ramadan datang. Pak, Ramadan nih sekarang datang. Ramadan jadi tamu kita. Datang ke kaum muslimin wal muslimat. Bukan membawa duit, bukan membawa sembako, tapi Ramadan datang membawa ampunan dari Allah Subhanahu. Seneng kita, girang kita. Duit 1 juta bakal habis, sembako bakal habis, tapi ampunan Allah abadi, tidak akan habis. Hadirin, shollu ala Muhammad. Sambut bulan Ramadan ini dengan gembira, dengan senang, dengan sholat berjamaah, dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah, dengan mengeluarkan zakat, dengan mengeluarkan segala tenaga kita untuk bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena balasannya ampunan. Bahkan Nabi mengatakan awaluhu rahmah. Awal bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah rahmat, kasih sayang. Bu, pacar Arab ada? Bikin dong. Ya, ibu kalau disayang sama suami seneng nggak? Seneng nggak? Pagi-pagi ditanya sama suaminya, "Mah, ntar buka mau pakai apaan? Tadi Habib ceramah katanya beli pacar Arab aja." Pacar Arab apaan, Mah? Korma. Sayang, seneng. Suami sayang sama istri, ditawarin apa aja. "Bang, ini belum pada beli baju baru, Bang." "Gampang, Mah, duitnya udah ada." "Di mana, Bang?" "Di bank." Ya Allah, saya kira di lemari.
Kita disayang ame sesama manusia, kita girang. Bulan Ramadan datang, 10 hari pertama membawa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sambut hadirin. Sambut kasih sayang itu. Dengan apa? Salat berjamaah, tarawih jangan ditinggalkan. Mulut jangan dibuka untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nabi bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa. Laisa min siyamihi, enggak ada pahala puasanya ilal ju' wal atas, kecuali dia hanya menahan lapar dan haus saja hadirin. Enggak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Bulan puasa mulutnya masih ngomongin orang aja. Dia samain aja, lu puasa, tapi ngomongin orang jalan aja. Jangan hadirin. Ini 10 hari pertama tamu Ramadan bawa rahmat sama kita, bawa kasih sayang sama kita. Masuk pertama bulan Ramadan kemarin, nama Anda Fulan bin Fulan, dicatat oleh malaikat, dilaporkan, ya Allah, ini udah masuk ya Allah bulan suci Ramadan, ini Fulan bin Fulan. Apa kata Allah? Akan aku kasih sayangku. Maka kenapa Nabi kok berdoa dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, 2 bulan Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, baligh, sampaikan kami ya Allah ke bulan suci. Nabi aja minta. Nabi minta sama Allah biar bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu pahala sunnah menjadi wajib. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ini tadi kita sholat subuh bukan 1 kali, tapi hitungannya di hadapan Allah adalah 70 kali. Tadi kita sholat sunnah qabliyah subuh, itu hitungannya pahalanya pahala wajib, bukan sunnah lagi hadirin. I'tikaf yang hukumnya sunnah, ini pahalanya menjadi wajib. Tamu bawa rahmat. Yang kedua kata Nabi, ausatuhu maghfirah, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni, masuk malam 11 dicatat tuh namanya Fulanah binti Fulan, Ibu Rogaya. Ada namanya Rogaya gak? Paling Siti. Ya. Kalau enggak si Mumun. Ya. Mumun binti siapa gitu ya. Dicatat tuh sama Allah, dicatat sama malaikat, dilaporkan, ya Allah, ini si Mumun udah masuk malam 11. Apa kata Allah? Aku ampuni semua dosanya. Pertengahan bulan suci Ramadan, dari malam 11 sampai malam 20, itu adalah ampunan dari Allah. Yang terakhir dari tanggal 21 sampai malam 21 sampai daripada tanggal 30 nantinya atau malam 29, itu itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Hadirin, Ramadan ini tamu kita. Sambut tamu itu dengan baik. Saya yakin kalau yang tadi saya katakan, Habib datang ngasih 1 juta setiap orang yang ada di masjid ini. Terus minggu depan Habib ada jadwal lagi, pasti nih orang sebelum Habib datang dia udah nunggu di luar. Paling depan sono no, di ujung apa sekolahan no. Wah, disambut. Ada hansip, Bang. Ntar kalau ada Habib kabarin ya. Emang kenapa? Minggu kemarin Habib bagiin 1 juta. Nih hansip ngiler nih ngeliat. Wah, yang bener loh. Iya, yaudah saya kabarin. Tuh,
Luar biasa seperti itu hadirin. Kalau Nabi nunggu bulan suci Ramadan sampai bisa masuk ke bulan suci Ramadan. Kenapa? Apa kata Nabi? Lau ta'lamuna ma fi Ramadan. Kalau kamu tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, latamannawna an takuna hadhihi sanah kulluhu Ramadan. Pasti kamu akan minta kepada Allah 12 bulan ini semuanya bulan Ramadan. Bu, mau gak 12 bulan Ramadan? Mau. Yang jawab mau mana tuh? Kasih 100.000 deh. Alhamdulillah. Tuh lihat. Jadi orang yang beriman, kata Nabi, kalau dia tahu keutamaan bulan suci Ramadan, pasti dia akan minta sama Allah, bermohon, ya Allah, jadikan jangan bulan Ramadan saja. Kalau bisa 11 bulannya lagi, jadikan bulan Ramadan. Jadi nggak ada bulan Syawal, nggak ada bulan Muharram, nggak ada bulan Safar, nggak ada bulan Rabiul Awal. Semuanya Ramadan, 12 bulan hadirin. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengakui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, penuh kasih sayang Allah, dan akan dibebaskan dari api neraka. Ini janji Allah dan ini janji Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apa kata Nabi? Barang siapa yang dia berpuasa, dia puasa nih. Man shoma Ramadan imanan, dia beriman, dia percaya. Saya puasa karena perintah Allah. Yang luar biasa Bapak Ibu nih. Saya punya ponakan di Australia, tinggal di Australia, udah warga negara Australia sekarang. Ya, karena bapaknya tinggal di sana, anak-anaknya semuanya warga negara Australia. Dia cerita sama saya. Dia bilang, itu kalau di Australia, kalau masuk bulan suci Ramadan, itu orang-orang non-muslim, orang-orang yang bukan Islam, itu ikut puasa, Pak. Ikut puasa mereka. Saya tanya, kenapa mereka pada ikut puasa? Sedangkan kan artinya non-muslim nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Kenapa mereka ikut puasa? Ponakan saya jawab, mereka dianjurkan oleh dokternya untuk berpuasa agar membersihkan racun-racun yang ada di tubuhnya. Karena kan 11 bulan kerjaannya makan aja. Ntar makan gorengan, ntar makan Dunkin Donat, ntar makan gemblong, pacar Arab, kebuli, nasi uduk, nasi ulam, apa lagi? Combro. Tuh lihat tuh hadirin. Masuk 1 bulan penuh istirahat. Kita punya mobil 24 jam jalan terus, rusak tuh mobil hadirin. Bukan rusak lagi, bensinnya kagak ada, habis. Lu dorong, mau ngodong-ngodong, nggak bisa hadirin. Kalau mesin aja bergerak terus, dia akan hancur, apalagi tubuh kita hadirin. Maka orang-orang non-muslim di Australia masuk bulan suci Ramadan dianjurin sama dokter-dokternya, kalau kamu mau sehat, puasa. Ikutin orang-orang Islam tuh. Mudah-mudahan aja dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Lihat, mereka mau puasa alasannya karena kesehatan. Kita orang Islam bukan sehat saja, tapi iman. Saya beriman kepada Allah karena ini puasa adalah perintah Allah. Maka saya kadang sedih, Pak, kalau ada orang Islam nggak puasa. Kita tanya, ya Allah, Pak, kenapa nggak puasa? Jawabannya apa dong? Bingung juga gue. Ya, kita mau jitak, bingung juga. Kadang sedih, Pak. Bapak nggak boleh diemin. Bapak, ibu nggak boleh diam melihat orang yang nggak puasa. Tidak boleh. Pak, maaf, bulan Ramadan. Kenapa Bapak nggak puasa?
Saya sakit, ya Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, dan nanti bapak setelah bulan suci Ramadan bisa mengqadha puasanya. Maaf pak, kok nggak puasa bulan Ramadan? Saya musafir, saya dari Bandung. Saya bepergian jauh dari Bandung ke Jakarta. Ya Allah, mudah-mudahan nanti bapak bisa mengqadha puasanya. Pak, kok nggak puasa? Lah, mau gue, mau puasa mau kagak urusan gue. Lo ngapain nanya-nanya gue? Ya Allah, sakit hati kita ya. Lo kalau nggak puasa udah gue tonjok lo. Lihat, bapak nggak boleh diem, ibu nggak boleh diem, nasehatin dia. Karena kalau kita diem, kita berdosa juga. Wahai tukang-tukang makanan, bukalah anda setelah asar. Jangan pernah takut sama rizki anda. Jangan pernah takut. Nahnu narzuqukum. Aku yang memberikan rizki, kata Allah. Aku yang memberikan rizki, bukan manusia. Hadirin, ada di Condet sana tukang bakso Malang, bakwan Malang ya. Itu dia dari awal Ramadan sampai akhir tutup. Dulu saya 3 tahun, 2004, 2005, 2006 tinggal di Condet, di Gang Gardu situ. Itu di Gang Gardu ada sampai sekarang tuh bakwan Malang. Penuh. Tapi bulan Ramadan dia stop. Dia tutup. Saya tanya sama bosnya, Pak, kan bulan Ramadan yang namanya bakso sama yang anget-anget kan enak, betul gak? Enak nih, pembelinya banyak. Dia bilang apa? Saya tutup bulan suci Ramadan, saya pengen fokus beribadah kepada Allah. Karyawan-karyawan saya agar mereka fokus berdoa kepada Allah masing-masing untuk pribadinya dan untuk saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang lainnya. Hati saya ya Allah bangga sama itu tukang dagang. Dia hormatin Allah. Saya bilang begini, Pak, itu kan sayang banget. Biasanya sebelum bulan Ramadan omsetnya misalnya setiap hari taruhlah 5 juta. Kalau bulan Ramadan bisa 15 juta pak. Apa kata dia? Maaf pak, saya percaya kepada Allah. Yang memberikan rizki Allah, bukan manusia. Yang memberikan rizki adalah Allah. Saya nggak pernah takut untuk menutup warung saya, walaupun saya tahu berkali-kali lipat saya dapat keuntungan, tapi uang itu berkali-kali lipat. Ampunan Allah lebih mulia, kebebasan dari api neraka lebih mulia, maka aku memuliakan Allah subhanahu. Paham ya? Bilangin nama yang buka-buka warung. Nih kadang kita lihat warteg nih, bukan warteg aja, ada warung-warung yang lain. Ya Allah, saya lihat nih kaki kok cuman kakinya doang yang kelihatan. Palanya pada kemana nih? Setan kaki buntung kali nih. Ditutup sama dia. Kalau anda mau buka habis asar, kalau sembako boleh dibuka pintunya setengah, jangan ngablak banget. Jangan hadirin, muliakan bulan suci Ramadan. Ada di cerita bahwasanya ada orang non muslim, orang kafir, majusi agamanya. Majusi itu penyembah apa? Penyembah api. Dia bilang sama anak-anaknya, nak, nanti orang Islam pada puasa, tolong ya nak, kamu jangan makan di depan orang Islam yang lagi berpuasa. Ini orang majusi, penyembah api, non muslim, orang tidak menyembah Allah. Dia bilang apa? Nah, ayah bilang jangan makan di depan orang Islam yang berpuasa, yang sedang berpuasa. Kata anaknya, baik ayah. Anaknya bandel. Akhirnya dia makan di depan orang Islam yang lagi puasa. Ayahnya ngeliat, dipanggil, diomelin, digebugin tuh anaknya. Kalau bahasa kita dengan bahasa yang kasar dah, kamu
Kenapa tidak menghormati orang Islam, nak? Kenapa kamu demikian, nak? Pertengahan Ramadan abahnya meninggal. Nih yang penyembah api, majusi agamanya, ayahnya meninggal. Habis Ramadan ada satu ulama bermimpi. Nih orang yang penyembah api ini tahu-tahu di alam kuburnya, di alam barzahnya, duduk di atas kursi. Kursinya ini terbuat dari mutiara. Begitu luar biasa nih orang. Nah, ini di dalam mimpi ulama ini bertanya, "Pak, kok Anda begitu, alam kubur Anda begitu indah, dan Anda duduk di atas kursi terbuat dari mutiara? Ada apa? Kenapa? Apa amalan Anda? Sedangkan Anda penyembah api. Anda agamanya majusi. Kok bisa?" Apa kata orang tua itu? "Saya dulu penyembah api. Saya dapat hidayah dari Allah. Saya dapat inayah dari Allah. Apa rahasianya? Saya larang anak saya jangan makan di depan orang Islam yang sedang berpuasa. Ketika itu malaikat Israel datang kepadaku untuk mencabut nyawa. Ketika itu Allah bilang kepada malaikat Israel, "Ya Israel, tolong kasih kepada makhluk ini ciptaan aku. Dia penyembah api dari lahir sampai tua, tapi dia menghormati orang Islam, menghormati bulan suci Ramadan. Saya akan berikan hidayah untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar." Dapat hidayah akhirnya. Oh, begitu, cuman menghormati bulan Ramadan. Maka kita orang Islam, tolong ya, antum atau ibu-ibu yang datang bulan, jangan makan di depan orang. Kadang maaf, di pasar ya Allah, makan tuh ibu-ibu sembarangan. Ditanya, "Bu, kok minum?" "Saya lagi datang bulan, saya lagi halangan." Jangan seperti itu. Kita punya istri, nasehatin. Kalau lagi datang bulan Ramadan, hormatin. Nih kagak, suaminya digoda. Di rumah digoda, "Bang, nih enak nih gemblong." Astagfirullahaladzim. "Mah jangan begitu dong, mah ganggu terus, mah. Saya jadi ngiler nih. Nih, mau bang, mau dijejelin di mulutnya." Bercandanya keterlaluan hadirin. Nah, jangan kita seperti itu. Ini yang dapat Habib sampaikan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Dia berpuasa karena yakin ini perintah Allah, dan di dalam Al-Quran sudah mutlak puasa itu adalah wajib, dan dia ikhlas. Dia senang dengan puasa. "Pak, nggak berat puasa?" "Kagak, alhamdulillah. Malah kesehatan saya nih semakin ini." Maaf ya, orang-orang yang punya penyakit asam lambung, yang bagian perutnya punya pengaruh, itu subhanallah masuk bulan Ramadan nggak merasakan apa-apa. Shollu ala Muhammad. Tuh keutamaan bulan suci. Saya asam lambung, Pak. Saya asam lambung. Ya. Masuk bulan suci Ramadan kagak terasa sama sekali. Nah, maka itu saya tutup daripada tausiah ini. Bulan Ramadan ini napas kita, napas nih. Napas kita itu hitungannya tasbih. Tasbih. Bapak ibu malas, pemuda-pemudi anak-anak misalnya malas untuk tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dengan napas kita itu tasbih. Tasbih. Tidurnya kita, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Men, jangan salah. Ntar aneh bilang ibadah, tidur aja. Habis sahur tidur, subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, bangun maghrib. Udah maghrib minta ini lagi, kolak. Ini ntar pesen kolak nih aneh nih. Iya, kolak terus soalnya. Ya. Subhanallah. Jangan hadirin. Alhamdulillah, saya punya program bukan untuk kesombongan.
Program saya bulan Ramadan ini, saya berusaha untuk menghatamkan 10 kali Al-Quran. Tahun kemarin pas corona, ya lagi gencar-gencarnya, sekarang juga masih ada. Tapi dulu kan kita nggak keluar sama sekali. Ada sholat nggak sini? Ramadan? Ada juga? Ada ya? Saspol PP nggak datang? Ada ya? Ya mungkin jaga jarak. Itu kita bisa menghatamkan 6 kali. Anak-anak saya semuanya 6 kali menghatamkan. Nah, ini kita 3 hari udah hatam. Setiap 3 hari, 3 hari, 3 hari, setiap hari 10 juz. Anak saya udah pada hatam. Tadi 3 hari, hari Jumat kemarin tuh hatam. Ini lagi terusin. Hari ke-6 besok hatam lagi. Setiap 3 hari hatam. Minta doanya mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara seperti ini untuk memacu semangat antum. Karena ini bulan Ramadan, ya. Beb, gimana nih Beb, agar bulan Ramadan ini saya diterima oleh Allah. Udah, jadiin saja bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir. Ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Oh, kenapa Beb demikian? Agar kita khusyuk. Khusyuknya bagaimana? Mungkin tahun yang akan datang kita udah nggak ada lagi. Kita udah meninggal, hadirin. Jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir untuk kita, sehingga kita khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda nggak bisa baca Al-Quran atau malas untuk baca Al-Quran, minimal Anda bisa sholat 5 waktu berjamaah. Jangan sendiri. Terawihnya juga seperti itu. Nah, maka man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa dengan ikhlas, dengan beriman kepada Allah, percaya ini adalah perintah Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan i'tikaf kita dihitung oleh Allah amal ibadah yang selamanya insyaallah tidak akan hilang-hilang, dan ayahanda kita, ibunda kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kena virus corona diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami yang sehat, mudah-mudahan Kau jaga kesehatan kami ya Allah. Jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir Ramadan untuk kami semuanya ya Allah. Dan jadikan kami bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali, ataupun kami bisa memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Kami bisa bersedekah, kami bisa berbuat baik di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Bijahi nabiyina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah taala minal aminin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha menerima ampunan, maka itu ampunilah dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa anak-anak kami, dosa mantu-mantu kami, dosa besan-besan kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa mertua kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa istri dan suami kami, dosa teman-teman kami, dosa seluruh kaum muslimin wal muslimin
muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terimalah puasa-puasa kami ya Allah. Selesaikanlah bulan Ramadan ini ya Allah dengan bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akan duduk di masjid ini sampai waktu isyraq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.